Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Video ini berisi rekaman webinar yang berjudul "Apa yang dipersiapkan UMKM jika harga kebutuhan naik semua", yang dijelaskan oleh Hoirun Rosikin atau Mas Choi, founder dari Kono Kene Nandur, yang diselenggarakan oleh komunitas berbagi bersama berkembang Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2022. Silahkan menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman BBB semuanya, dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi malam ini setelah terakhir itu bulan Juni ya, kita bikin acara webinar juga, yang itu bertepatan selesai acara kita pameran yang tadi ada di video pembuka tadi ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah malam ini kita berkesempatan lagi ketemu meskipun masih dalam koridor online ya, alhamdulillah ya berkesempatan. Jujur acara malam ini nih dibilang luar biasa dalam artian kita prepare cuma 3 hari, mengingat karena topik yang akan kita bahas ini dibilang urgensi, dibilang enggak ya enggak. Saya melihat ini sebagai apa ya? Kita melihatnya materi atau tema malam ini ibarat sedia payung sebelum hujan. Ya, jadi kalau kemarin yang webinar terakhir di bulan Juni kita memikirkan bagaimana persiapan teman-teman UKM setelah setelah pandemi COVID berakhir, terus persiapannya teman-teman gimana menghadapinya. Nah, belakang ini mulai rame nih, ternyata ada isu-isu yang mulai resesi atau ekonomi yang perlu persiapan. Nah ini kemarin saya kepikiran sama pengurus, nah kita buat acara persiapan apa yang perlu dipersiapkan teman-teman UKM kalau memang karena tanda-tandanya udah mulai muncul, mulai kenaikan harga barang, semua bahan pokok sudah semuanya naik ya. Terlepas dari itu semuanya, acara malam ini juga kebetulan sekali si pemateri atau narasumber malam ini begitu saya tawarin dan bersedia, ya udah langsung kita action aja. Saya buatkan woro-woro di grup, ya udah kita ya meskipun ini nanti jumlahnya nggak seperti ramai seperti biasanya, tapi saya bilang malam hari ini yang bergabung di acara Zoom webinarnya BBB Indonesia ini orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena insya Allah informasi atau wawasan malam ini yang hadir di acara malam ini teman-teman dapat wawasan yang luar biasa. Nantinya mungkin bisa buat bekal bukan hanya menghadapi resesi atau kenaikan barang-barang yang lain, tapi bisa jangka panjangnya. Jadi misal nggak jadi, alhamdulillah ya. Terus teman-teman tuh kalau kemarin kita pandemi teman-teman BBB semuanya itu didorong semua yang sebelumnya offline gimana caranya biar jualannya mengarah ke online karena memang pasarnya itu yang banyak itu memang diajar di online. Tetapi sekarang sudah online semuanya nih. Terus udah nyaman, transaksinya di online sudah tinggi, offline-nya juga tinggi. Nah, saya sih mewanti-wanti jangan sampai itu menjadikan malah kita terlena ya. Kemarin saya menarik, kemarin itu ada salah satu saya lihat di medsos postingan dari pakar branding itu menarik. Ini saya cuplik videonya, ya nanti bisa saya share videonya menarik sekali. Kenapa menarik bagi saya yang harus saya share? Karena kita belajar dari video ini nanti apapun kondisinya kita harus memahami dan kita harus siap dengan perubahan. Nah, kalau kemarin
dari sebelum pandemi, kita melangkah ke pandemi, nggak kaget karena kita sudah ada persiapan. Nah, berikut setelah pandemi, apa yang perlu disiapkan? Nah, terus isu-isu yang sekarang mulai merebak, masalah resesi, harga barang naik. Nah, itu paling nggak kita udah persiapan, jangan sampai kejadian seperti video berikut. Ya, saya share dulu ya. Nah, A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded, so our body burns energy or perspires to maintain the same 98.6 degrees. The cold-blooded frog's body temperature goes up and down with the temperature of its surroundings. Although frogs love water, when I hold it over this pot of boiling water, this frog is very uncomfortable and climbs to get away from it. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. If I turn up the burner slowly again, he won't notice because he'll continue to change to be the same as his surroundings. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a deadly boil. He will just keep trying to adjust with it. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Oke, teman-teman ya. Dari video tadi, teman-teman sudah bisa melihat gimana sih itu kita mengibaratkan jangan sampai teman-teman UKM seperti kata tadi ya. Jadi saat dimasukkan ke dalam tempat yang dimana di bawahnya ada kompor dengan suhu masih normal, biasa, nggak kerasa, terus ada air, ada apinya, suhunya semakin meningkat. Nah, karena di tubuhnya katak sendiri itu kan ada ini ya, bisa ngatur temperatur juga dari kedinginan, kehangatan tuh. Dia bisa menyesuaikan apa yang ada di lingkungan. Nah, tapi semakin panas si katak ini tidak menyadari kalau tempatnya ini sebenarnya bukan di tempat yang umum gitu. Jadi ternyata direbus. Nah, pada akhirnya dia terlena, nggak loncat ke tempat yang lebih nyaman atau yang lainnya, malah dia terlalu nyaman di tempat yang tadi. Akhirnya apa yang nah, sama seperti teman-teman UKM. Saya berharap jangan seperti itu ya. Jadi
Kalau kemarin sebelum pandemi kita diajarkan ayo go online, go online. Nah, sekarang sudah jalankan penjualannya secara online. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus, penjualannya bagus, meningkat, omsetnya baik offline-nya juga masih bagus, online-nya juga semakin meningkat dari sini-sini. Nah, tapi semakin ke sini ada tanda-tanda yang mulai muncul nih dari suppliernya, harganya mulai naik, bahan-bahan apa-apanya bahan naik, mulai supplier bahan pokok, packaging naik, terus biaya pengiriman naik. Nah, kita nggak nyadarin dan kita nggak peduli. Oh, juga omsetnya masih mencukupi. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tanpa kita medulikan informasi dari luaran sana apa yang perlu dipersiapkan. Nah, seharusnya kita harus membuka wawasan juga apa yang terjadi di sana. Nah, ini monggo sebelum itu terjadi kita mulai sedia payung sebelum hujan. Nah, malam hari ini topiknya memang persiapan teman-teman seperti apa. Tapi lebih spesifiknya nanti narasumber kita akan menjelaskan masalah ketahanan pangan. Karena kenapa kok harus ketahanan pangan yang difokuskan teman-teman? Ya, itu panjang lebarnya kita insya Allah sampai besok pagi. Nggak ada. 2 jam ke depan kita akan diskusi bareng ya. Saya berharap ini memang kita pengurus kalau memang acara ini meskipun banyak atau sedikit audien yang ikut, kita tetap berjalankan karena acara malam ini saya bilang benar-benar harus persiapan luar biasa. Beruntung buat teman-teman yang hadir malam ini ya. Lebih singkatnya waktu kita sambut narasumber malam ini. Saya manggilnya biasanya Om Choi ya. Om Choi bisa monitor Om Choi? Siap, Mas Wahyu. Oke, selamat malam Mas Om Choi. Ya, ini saya kenal beliaunya itu kapan Mas? 2017 ya? 2017 ya. Ya, pameran di Polda. Pameran di Polda. Ya, alhamdulillah Mas sehat Mas. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Sekarang Mas Choi ini domisili di Malang ya Mas ya? Setelah melalang buana di Semarang, di Surabaya, sekarang stay at home di Malang. Oke, Mas Choi. Ini tadi kan saya udah putar video juga. Ya, gimana sih teman-teman UKM itu harus persiapannya. Jangan sampai udah terlena nih. Karena kemarin ngajak teman-teman online, ayo teman-teman UKM untuk jualannya secara online nih, digital. Ayo digital semuanya. Nah, sudah enjoy banyak pelatihan-pelatihan tentang bisnis online meningkatkan omset ya. Terus omsetnya naik nih Om Choi. Nah, belakangan ada kalau kata tadi di tempurung di suhunya dinaikin ya, nggak kerasa. UKM juga nggak kerasa karena masih kecukupi nih ke cover biaya produksi, ke cover harga naik dari supplier nggak ada masalah, packaging naik juga nggak ada masalah karena marginnya masih tinggi. Nah, jangan sampai seperti kata tadi Mas, mati dalam zona nyamannya. Nah, ini kira-kira apa nih Mas Choi yang malam ini mau disampaikan ke teman-teman UKM, khususnya teman-teman BBB Indonesia. Karena malam ini Mas Choi, itu kalau di BBB sendiri, itu bukan hanya di Jawa. Jadi sebenarnya ada di Kalimantan juga. Dan moga-moga nanti akan yang hadir dari beberapa ini sudah ada yang masuk di ruang tunggu, waiting list, nanti coba saya save di hari ini. Nah, tapi mohon izin Om Choi, malam hari ini acara ini juga kami rekod ya. Nanti kita upload di channel YouTube-nya BBB. Jadi buat yang nggak nyimak malam ini, mungkin ada acara, bisa ngikutin dari channel YouTube. Ya, monggo perkenalkan diri Mas Choi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan saya di sini kemarin 2-3 hari yang lalu Mas Wahyu telepon itu apa namanya nodong lama nggak ketemu, tiba-tiba telepon WA terus telepon masih sok telepon. Nah ya udah apa namanya telepon lah gitu. Nah bla 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 bla
panjang kali lebar kayak gitu. Akhirnya nodong, Mas iso gawe acara enggak? Oh ya boleh. Nah ternyata nodongnya bukan nodong untuk ngisi acara, tapi juga Pak materi. Waduh, ini aku nggak tahu gawe materi. Ya wis lah, Bismillah. Banyak prakteknya Mas ya. Ya. Iya, wis akeh prakteknya kayak gitulah. Teman-teman ini kan apa namanya? Saya sendiri di lapangan itu kan keseringan ya wis teori 20%, praktek wis cepet-cepet apa keseringan praktek itu biar apa enjoy gitu. Menyikapi apa namanya? Kemarin pandemi saat itu ya wis benar-benar bukan mati total tapi apa namanya sedikit menurun kayak gitu. Nah di situ akhirnya ada wis banyak ilmu online sudah, Zoom meeting banyak sudah. Nah dari situ akhirnya kita sendiri yang di apa namanya konsen di pertanian itu juga cukup terbantu dengan online gitu. Mereka yang nggak bisa hadir itu bisa online kayak gitu. Nah sempat acara di berbagai tempat juga cancel karena pandemi, ya wis lah kita ngikutin aja. Nah sebelum lanjut saya perkenalkan diri, nama saya lengkap Khoirul Rozikin, biasa dipanggil Choi gitu ya di Facebook. Itu otomatis itu saat saya sering add teman, setelah itu kayak ke skip itu sama YouTube apa namanya Facebook dihentikan, setelah itu keluar lagi dengan nama Choi Rozikin. Ini jadi apa hoki lah dari jadi hoki itu sampai hari ini nama saya panggilannya Choi. Nah selain saya di apa namanya bidang apa namanya pertanian kayak gitu, kita apa namanya konsentrasinya di hidroponik, menanam tanpa tanah. Nah di situ akhirnya menjadi kayak keterusan gitu latar belakang. Menarik ini, menanam tanpa tanah Mas. Ya, menanam tanpa tanah. Sebelum-sebelumnya akhirnya keren. Namanya? Sebelum-sebelumnya saya seneng hobinya ya nanam bunga kayak itu, adenium, kamboja Jepang itu seneng dari bonggol, dari warna bunga, terus dari warna daun, bentuk daun. Nah, itu seneng. Nah, tidak mengikuti secara detail 2015 saya di Surabaya itu ngikut orang tua gitu, di rumah dinas itu ada lahan luas di belakang. Nah ini mau saya tanam, mau mengembalikan hobi lagi nanam, tapi nanam yang bisa dinikmati oleh keluarga, tidak saya sendiri tok. Apa cari internet. Nah di situ kayak ada semacam apa namanya tergelitik gitu, menanam tanpa tanah, apa hidroponik. Udah saya pelajari mulai 2015 awal sampai hari ini saya tetap di sana belajar sampai ada apa namanya dari komunitas kayak itu, komunitas dari Surabaya, Sidoarjo, lain tempat ini sampai pindah ke Semarang juga karena hidroponik. Akhirnya balik lagi ke Malang ya karena hidroponik juga, pindah ke Malang apa namanya nemenin bapak ibu. Ya wis lah di sini akhirnya jadi apa namanya kegiatan rutin hidroponik, jualannya online, itu bentuknya ya apa namanya jualan nutrisi atau pupuknya hidroponik itu. Sudah akhirnya jadi keterusan sampai hari ini menjadi apa ya kegiatan rutin lah. Ada banyak teman yang menginginkan apa namanya nutrisi itu untuk dikirim ke daerah-daerah itu, Mas Wahyu. Perkenalan singkat dari saya itu, mungkin dilanjut. Monggo. Ya, langsung sama ini ya, slide materi Mas saya, biar lebih enak. Boleh. Oke, bentar saya siapin Mas. Mungkin buat teman-teman yang sudah join acara malam ini rileks, santai aja, karena dengan santai, rileks, insya Allah materi-materi ilmu yang kita dapat lebih mudah keserap.
Ya saya kayak gitu ya. Iya, santai aja apa berbagi pengalaman aja sih intinya Mas Wahyu. Ya apa namanya sedikit sedikit banyak saya ya prakteknya ya Muncul Mas saya gambarnya ya ya. muncul. Nggih. Bentar, saya. Nah, ada kesalahan ini. Nggih, monggo. Oke, monggo Mas Coy, boleh dimulai. Siap. Nggih. Nah, yang tadi saya lanjut karena kegiatannya itu lebih banyak ke nanam kayak gitu. Akhirnya kok saya menjadi keterusan hobi nanam ini menjadi apa namanya hobi tersendiri yang bisa menghasilkan. Nah, dari situ akhirnya ada jargon dari saya waktu di Surabaya ini tercipta di Surabaya kono kini nandur. Nah, kono kini nandur ini akhirnya menjadi apa namanya jargon kemana-mana ke banyak tempat saat bolang silaturahmi kemana-mana lah itu jadi jargon kono kini nandur, kono kini nandur, kono kini nandur. Nah itu. Nah saya sendiri apa yang saya tanam di Surabaya saat itu ya cukup menjadi tantangan karena Surabaya yang cukup panas, terus saya belum mengenal banyak tentang sistem menanam hidroponik, akhirnya itu menjadi belajar saya apa namanya di Surabaya saya manfaatkan waktunya untuk nanam, mencari banyak ilmu tentang menanam tanpa tanah tadi. Next Mas Wahyu. Dari situ akhirnya apa namanya banyak ilmu yang saya dapat, baik pengalaman secara langsung apa namanya secara langsung di lapangan maupun di online. Saya cari di online, googling kayak gitu, hidroponik itu apa, terus nanamnya seperti apa. Nah, dari 2015 itu saya mulai belajar. Saya manfaatkan waktu, saya waktu itu ngajar di SMA 1 Sidoarjo. Saya manfaatkan waktu pulang itu untuk cari apa namanya? Untuk cari referensi tentang hidroponik. Nah, belajar dan praktek itu akhirnya menjadi keterusan. Nah, terus 2016 saya mulai apa namanya? Berkelana, bolang silaturahmi ke banyak petani di Bondowoso, Banyuwangi, terus Malang sendiri ada, Sidoarjo, Blitar, Madiun, sampai akhirnya saya ke Jakarta, ke luar pulau, Sumatera, dan segala macam. Nah, dari bolang ini di tahun 2016 itu memberanikan diri untuk memberikan pengalaman ya, materi yang saya susun semampu saya untuk memberikan hidroponik itu seperti ini, menanam tanpa tanah itu seperti ini. Nah, akhirnya jadi keterusan sampai saya belajar bagaimana cara membuat formula atau nutrisi hidroponik sendiri. Nah, ternyata formula yang saya pelajari itu menjadi apa namanya kegiatan online saya hingga sekarang. Jualan online, pupuknya dijual kemana gitu. Nah, dari situ di 2016 itu sampai saya singgah di Semarang 2018 apa namanya ada pandemi. Nah, di situ akhirnya ada semacam kegiatan non offline, jadi ke online. Ya udah,
Akhirnya cari-cari referensi untuk jualan. Nah, ini kalau dari foto-fotonya ini ya, sorry. Dari fotonya ini kegiatan bersama komunitas ya. Salah satunya juga dengan di Surabaya waktu itu. Ya Om Jaya. Iya, itu di Tupperware kayaknya tempatnya. Ya, kita bareng kerjasama Tupperware sama PBB Indonesia, materi sampean ini waktu itu ya. Iya, itu di situ terus. Itu sebelumnya di komunitas Bukalapak apa sesudahnya? Lupa saya. Sesudahnya, Mas, sepertinya ini. Sesudahnya ya. Nah, itu di situ akhirnya keterusan seneng ngomong gitu, seneng ngobrol, seneng berbagi. Akhirnya saya bagi ilmunya ini. Nah, ketemu banyak teman itu larinya ya ke sosial kayak gitu. Yus berbagi opo carane yus saisoku, aku isone seperti ini saya bagikan. Oh, nandur cara semai itu seperti ini, cara merawat itu seperti ini. Tapi dari berbagi dengan berbagi tujuan awalnya berbagi, bersosial, tapi akhirnya ketemu produk yang bisa jadi bisnis dan di online kan ya, Mas saya. Ya itu akhirnya pandemi itu juga menjadi pembelajaran pengalaman juga di saya pribadi. Memang saat itu masih bekerja di perusahaan, tapi di situ ya namanya perusahaan saat pandemi itu kan pasti ada potongan harga ya, potongan gaji itu ya cukup lumayan. Akhirnya konsentrasinya menjadi ya wis lah, daripada berontak, energinya diarahkan ke bagaimana menyiasati itu aja. Akhirnya online itu menjadi intinya masih ada passive income yang pasti ya, intinya dari gaji jadi ya. Iya, wis. Terus akhirnya lari-lari ke sana. Tahun 2020 saya kayak nggak kuat itu dengan kondisi yang ada di sana. Terus di rumah juga kebutuhan orang tua juga ingin didampingi itu. Saat itu ya saya nyatakan saya undur diri, saya resign itu, balik ke Jawa Timur, menetap di Malang. Akhir 2020 hingga sekarang. Nah, dari situ akhirnya tidak berhenti di hidroponik kayaknya. Jadi ada semacam tambahan pengetahuan lagi, apa ya? Lek hidroponik, wong tanah di sekitar ini cukup luas untuk ditanami kayak gitu. Akhirnya belajar ilmu tanah ke komunitas tani jaga bumi. Itu saya pilih untuk menjadi tempat untuk sharing, terus diskusi panjang lebar tentang ilmu tanah. Nah, di sana akhirnya menemukan itu. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya kok mencari teman-teman di sekitar ini kok juga cukup intens di pertanian ya. Nah, dari data yang saya cari itu, ini krisis petani muda di negara agraris. Nah, ini sangat ironi ya. Nah, negara agraris ini Indonesia ini cukup lumayan luas. Nah, di data yang teman-teman bisa lihat, 10 provinsi dengan angka pemuda berprofesi petani paling banyak itu di Papua. Ya, karena memang di sana mungkin ada kesempatan lahan yang cukup luas, sehingga mereka ini profesinya lebih ke pertanian ya itu. Nah, kenapa pertanian? Hal yang sangat dekat sekali dengan lingkungan itu ya tentang bertanam di sekitar. Nah, itu data yang ada ini menunjukkan bahwa di luar sana, di luar Jawa Timur kayak gitu, itu cukup lumayan. Nah, persentase petani muda di Indonesia semakin ke sini ini juga semakin menurun kayak gitu. Nah, perkembangannya dari data BPS sendiri itu menyebutkan bahwa di sektor pertanian itu hanya 19%. Nah,
di sisanya itu sektor industri sama sektor jasa. Kenapa mereka memilih profesi selain petani? Ini kan lebih gampang. Saya sendiri melakukan kegiatan itu juga kadang ada titik jenuh yang harus dihilangkan, yaitu harus disemangati lagi untuk bagaimana kita tetap menanam meskipun di lingkungan keluarga. Nah, di sana akhirnya kegiatan itu terus berlanjut sampai hari ini. Nah, semangat ini menjadi bagian untuk memacu teman-teman petani muda di Indonesia untuk tetap lapangan pekerjaannya, yes, yuk bertani aja. Itu. Next, Mas. Presentasenya itu tadi yang saya sebutkan. Nah, itu pertanian itu di angka hijau itu mulai menurun. Di angka jasa itu mulai naik. Jasa sendiri itu sangat banyak sekali sekarang, mau jasa desain, jasa video, jasa update sosial media kayak gitu banyak. Nah, itu pekerjaan yang paling enak dan paling mudah. Petani itu kan ribet kayak gitu. Kalau ngelihat dari grafis ini memang ironis ya, Jadi Indonesia negara agraris yang dimana tanahnya subur ya. Kalau orang Jawa bilang ya nanam apa tuh apa pasti kan ya. Ya itu sesuai dengan lagunya Kus Plus itu. Kus Plus ya. Tanah kita kan tanah surga. Kalau lihat dari grafis ini sangat ironis, di mana malah kalau beberapa data dari internet, googling aja, itu sebenarnya memasuki tahun 2020 ini penduduk yang produktif dalam artian pemuda ya ini tinggi nilainya dibanding dengan usia yang lebih senior ya, itu orang-orang produktif atau yang pemudanya ini lebih banyak, Mas. Tetapi kalau lihat dari sini data persentase di sini ini malah cenderung nyari gampangnya, akhirnya apa, bermain di bidang jasa tanpa membetulkan lingkungan sekitar. Jujur Mas, kalau saya pribadi tuh kemarin juga berusukan ke beberapa daerah-daerah ya dengan BPIP Indonesia juga. Nah, itu sangat ironis kalau ternyata teman-teman ini malah keasikan bermain dengan dunia digital. Ya kita tidak mempermasalahkan hal itu, ya positif aja. Cuma kan sangat sayang kalau ada yang lebih bisa dioptimasikan. Kenapa nggak itu aja? Mereka lebih memilih profesi jadi YouTuber malahan yang lagi tren sekarang di desa-desa ya kan. Nah, meskipun memang itu bisa jadi ya penghasilan, tapi kalau dari penghasilan itu mungkin dioptimalkan dengan mengelola lingkungan sekitar menjadi lebih bagus, nggak ada salahnya kan Mas. Jadi mungkin tertentu ada YouTubernya, tapi di situ juga sebagai budidaya gimana ini potensinya gede banget marketnya, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga gede sekali ya. Itu sih Mas, mungkin menambahin dari grafis ini secara pribadi tuh sangat prihatin gitu. Oke, mau lanjut Mas. Sekarang juga banyak setelah pandemi itu kayak ada banyak konten kreator di pertanian juga. Mereka yang kayak terlihat desa kayak itu malah muncul mereka di potensi desanya, potensi pertaniannya, potensi perikanan, peternakan kayak gitu. Itu muncul gitu Mas. Jadi ya mereka yang stay di desa, terus ada akses internet, akses digital, itu menjadi kreatif. Nah, di sana akhirnya petani muda ini kayak tergerak. Ada petani pemuda tani Indonesia, ada macam-macam. Nah, di sana akhirnya kegiatan menanam ini semakin asik, semakin digeluti ini semakin enak ya, sambil bertanam,
sambil ngonten kayak gitu. Nah setelah itu apa namanya, kesininya akhirnya menjadi kebiasaan, ya wis ada konten kreator di pertanian. Nah itu menjadi Nilai poin tambah Mas ya. Ayu. Jadi Menjadi poin. nilai tambah. Akhirnya next Mas Ayu. Okay. Nah, krisis petani muda di negara agraris yang tadi saya sebutkan itu di usia-usia rentan antara 20 sampai 35 gitu belum banyak lah, belum banyak. Mereka namanya pemerintah juga kayak menyarankan ayo ke pertanian, yuk ke pertanian. Terus kalau nggak ada tani arep mangan opo kayak gitu. Nah, tapi kesininya ya berjalannya waktu teman-teman, akhirnya ada saya sendiri sebagai pelaku di dunia pertanian ya kayak mendorong kayak gitu, ayo rek, mengajak kayak gitu, ayo nandur. Nah nandur ini semakin kesini teman-teman itu semakin asik, yuk nandur, mulai semai, mulai merawat, panen sendiri, terus dimakan sendiri. Nah di situ akhirnya menjadi keasikan. Next Mas. Nah, ini bicara ketahanan pangan. Nah, kemarin Mas Wahyu sempat minta, Mas, ya apa yo, di sekitar kita itu ada semacam istilah sedia payung sebelum hujan, menghadapi kenaikan harga dan segala macam. Nah, ya sudah, sekecil apapun kita bikin di lingkungan kita, dari diri kita sendiri, keluarga dulu, terus lingkungan kalau bisa. Nah, kalau memang itu menjadi, sekarang ini kan susah mencari figur untuk dicontoh, Mas. Nah, panutan kayak gitu itu ya wis susah sekali. Nah, bagaimana kita ya wis kita lakukan dulu, nanti kan mau nggak mau ya kegiatan kita itu akan ada yang melirik kayak gitu. Itu ketahanan pangan ya mulai dari kita sendiri. Next Mas. Paling enggak kalau nyontoh dengan orang zaman dulu ya, senior kita, nenek moyang kita, ini paling nyaman ya ada lumbung ya. Nah, ya itu menjadi mungkin kalau zaman dulu lumbung dalam artian mungkin satu rumah buat nyimpen. Nah, sekarang mungkin berbeda. Nah, lumbungnya bisa jadi ya ada semacam kayak apa ya, yang aman lah, nyaman, baik itu untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari, terus semisal kebutuhan ini kita bisa punya uang cash ya kayak gitu ya. Yang utama di malam ini kan kita bahas masalah ketahanan pangan dari sisi pertanian atau penanam ya. Kita nggak memungkiri mungkin ada yang beberapa teman-teman yang tinggal di pesisir pantai atau ini, ya saya paling aman kalau bertani, lingkungan saya nggak memungkinkan, Pak. Jadi lebih baik saya nanam udang atau berbudidaya udang atau ikan ya kan, yang air tawar itu nggak ada masalah, bisa aja. Tapi malam ini karena materi memang fokusnya di pertanian ya, kita bahas ketahanan pangan dari sisi sektor pertanian ya Mas saya. Nah itu Indonesia atau di banyak tempat yang saya singgahi itu banyak teman-teman juga tidak banyak mengeluh lah, kalau di daerah itu tidak banyak mengeluh. Ada kenaikan harga ya disikapi dengan ya wis ganti harga kayak gitu. Nah dari situ akhirnya mereka ini kegiatannya ya wis itu aja ya. Wayai harga naik ya wis dinaik dibeli ya. Saat harga turun nggak mungkin. Harga sekarang kebutuhan kan naik terus. Nah ini menyikapinya sendiri ya opo gitu. Ya wis lah, kita sikapi dengan apa yang kita bisa. Nah di ketahanan pangan sendiri rata-rata teman-teman itu punya ketersediaan pangan, apa yang
sebutkan Mas Wahyu tadi tentang lumbung. Kalau dulu orang-orang itu menyimpan apa namanya materinya atau apa stok bahan makanannya itu di lumbung gitu. Ada yang dimakan, ada yang nanti ditanam lagi, ada yang dijual kayak gitu. Nah, banyak orang-orang dulu itu menjadi lumbung ini menjadi kebutuhan selanjutnya. Nggak ada istilah apa namanya harga naik kayak gitu. Barangnya yang dimakan ya itu aja yang kita simpan gitu. Nah, dari situ akhirnya apa namanya dari nanam padi menjadi beras itu akhirnya berkembang menjadi keanekaragaman yang bisa dikonsumsi. Kalau nggak ada beras, ya wis kita makan singkong, makan talas, makan umbi, makan yang lain gitu. Nah, saya menyebutnya ya 4 pilar ini. Ketersediaan pangan itu harus ada, produksi dipakai sendiri maupun dijual keluar. Nah, terus setelah itu ada cadangan makanan. Nah, tadi cadangan itu yang disebutkan Mas Wahyu itu ya lumbung itu. Ya. Terus 3, aneka-ragaman konsumsi dan keamanan pangan. Ini kan ya penting. Kalau makanannya beracun, ya nggak mungkin lah kita konsumsi. Nah, dari situ apa namanya harus ada pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyedia pangan tersebut. Jadi pelakunya ini juga harus sehat untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Next, Mas. Ntar ini di kolom chat ada yang nimpalin. Kalau di Blitar ini kebetulan Pak Setio, member kita yang ada di Blitar. Kalau di Blitar bilangnya itu tabungan pangan. Tabungan menarik. Pangan. Jadi penyebutannya berbeda. Sekarang istilah sekarang kalau di teman-teman Blitar itu namanya tabungan pangan. Menarik ini, menarik. Saya juga menyikapi ini, Mas. Nah, kalau tadi Mas Coy bilang penanggulangan konsumsi keamanan, beracun jangan ya. Sebenarnya kalau dari sisi petani itu bisa ini ya, bisa disikapi. Contoh kayak ubi atau singkong ya, singkong. Nah, singkong ini kan bisa jadi nanti turunannya, bukan bisa jadi keripik ya kan? Ya kalau yang masuk dari ini bisa jadi tiwul ya, gaplek ya. Itu kan jadi panganan yang mungkin kalau diomong bisa lebih tahan lama kalau dijadikan tiwul atau gaplek ya. Itu kalau istilah kalau di Jawa kan ada istilah kayak gitu kan. Nah, itu malah lebih lama lagi. Jadi kalau racun kayak nggak mungkin karena itu dari nenek moyang kita dulu panganannya tiwul, Mas. Iya. Ya, gitu. Jadi sebetulnya apa namanya kakek buyut kita itu sebenarnya orang-orang kreatif. Dari sangat. Nggak kenal yang namanya moneter kayak gitu. Kalau nggak ada beras ya wis makan umbi, makan talas kayak itu. Talas itu kan kalau di desa itu bukan ditanam tapi dia kan tumbuhnya liar kayak gitu. Nah, kita tinggal ambil aja dari alam. Kita belajar dari alam juga untuk dia menyediakan sudah disediakan, kita ambil, kita makan, kita kelola. Apa namanya kalau nggak dimasak hanya direbus kayak gitu, dijadikan keripik, dijadikan yang lain. Tadi Mas Wahyu ngomong tiwul, ngomong gaplek, itu kan kreativitas orang-orang dulu untuk biar nggak itu aja. Nah itu bentuknya itu dibikin yang lain itu. Pisang kalau nggak dimakan matang kayak gitu dimakan di keripik atau dibuat yang lain gitu. Ya wes ya belajar dari mbah-mbah buyut itu daya juangnya itu cukup tinggi. Nah, contoh mungkin kakek buyut saya itu tanpa sadar itu kenapa dia kakek buyut itu ngingu kambing, ngingu ayam itu apa gitu. Ternyata di kemudian hari ada gawe besar, ya dagingnya diambil dari situ, daging ayam maupun daging kambing. Nah wis tadi bener nabungnya itu dengan cara kakek buyut itu sudah. Terus bahkan kalau udah bikin gawe tadi namanya nyebut gawe ya atau hajatan ya, punya hajatan. Terus ternyata nasinya udah basi nih, ya kan macam-macam ya. Nah, ternyata basi. Jadikan kara. Ya. Nah, ya kara.
Kalau di Jakarta bilangnya nasi aking. Ya, Ya, nasi aking ya. Nah ini jadi karak. Kalau yang kreatif lagi jadi rengginang. Itu jadi kan ada nih beberapa teman-teman anggota BBB Indonesia itu yang produksi produknya ini rengginang, Mas. Malah kreatif lagi ya, begitu. Ya, jadi itu dulu apa ya? Mas Yahya ya, Madura ya? Ya, Mas Yahya ada ikut acara ikut juga. Ya. Oke, Mas sehat ya. Nah, itu saya itu mengingat teman-teman itu cukup ya karena konsentrasinya di produk kayak gitu. Oh, saya juga pernah singgah di Madura setahun tugas dari perusahaan yaitu ya mengenalnya makanan-makanan lokal kayak gitu. Ada lorju, ada rengginang lorju, ada rengginang tok. Nah, itu diciptakan itu. Mereka yang tadi Mas Wahyu sebut nasi aking terus apa namanya? Karak itu diolah lagi setelah nasi basi dijemur itu ditabung kayak gitu. Arab gawe karak, ya udah itu karaknya itu tadi dimasak lagi, direbus lagi, dicampur parutan kelapa sama garam, itu sudah enak, sudah jadi makanan lagi. Nah itu kreativitasnya kakek buyut itu, aduh ya kesininya akhirnya dengan makanan lokal itu ya kita menjadi sehat dan bahagia. Kok orang-orang dulu itu kok jarang sakit gitu, malah usianya juga cukup panjang gitu. Nah sekarang itu kok sidik-sidik flu, sidik-sidik ada penyakit-penyakit yang lain. Nah di slide ini saya tampilkan juga sehat dan bahagia dengan pangan lokal. Nah ini kalau disebutkan Indonesia ini punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Nah ini salah satunya ini ada 6 jenis disebutkan ada singkong, pisang, kentang, jagung, talas, sagu. Nah di Indonesia di Jawa ini saya sendiri sagu itu ya jarang-jarang makan selain yang Indonesia Timur lebih banyaknya. Ya, lebih banyaknya di Indonesia Timur. Teman-teman BPW Indonesia yang dari Kalimantan Utara ini sering juga mungkin dari yang sana konsumsi sagu. Gitu. Nah, yang keseringan ya sudah itu singkong, jagung, talas. Jagung itu hampir 2 minggu terakhir kemarin merebus tiap hari jagung, pagi makan jagung. Saya tadi pagi Mas, saya tadi pagi belajar sarapan nasi jagung. Gitu ya. Enak. Kalau nasi jagung itu ke sini itu banyak macam. Apalagi di Malang, Surabaya itu kan sudah banyak lah tebaran di sana. Orang-orang jualan kan langsung nasi jagung gitu. Jadi kangenan. Nah, setiap hari ya wis jadi kebiasaan ya makan nasi jagung. Jagung sendiri. Singkong sendiri kayak gitu. Nah, di situ teman-teman bisa baca ini data yang saya ambil dari Google. Satu porsi nasi itu setara itu setengah talas. Nah, talas itu sebetulnya di pinggiran sungai gitu dulu itu banyak banget. Sekarang itu malah talas itu malah hilang, kayak dibabat kayak itu. Udah menjadi sering ketemu talas ini jadi keripik sekarang Mas. Paling banyak. Nah, ya itu jadi kalau pinter meramunya itu jadi enak, tapi kalau nggak pinter itu jadi gatel atau gatel-gatelis gitu Mas Ayu. Ya. Tapi ya itu wis menjadi kebiasaan orang, akhirnya pinter untuk mengolah jadi produk jualan lagi, online lagi kayak gitu. Malah mahal sekarang bibit talas. Betul. Ini next Mas Wahyu. Ada chat tadi dari siapa Mas Wahyu? Mungkin bisa dibaca. Nah, saya cek dulu di kolom chat. Nggih. Oh, ini dari Mas Yaya. Langsung nyikapin ini tadi ya. Tanah Madura itu rata-rata kering. Banyak yang bilang tanah laki atau kering dan berkabur. Apakah yang cocok untuk ditanam? Di kampungku aja pertanian mati karena tanah kering. Paling tanam musim hujan. Mungkin ada saran itu dari Mas Coy. Karena nanam apa yang punya nilai ekonomis yang jual tinggi Mas kalau di tanah kering itu? Monggo, gimana mungkin Mas Coy? Ya, yang saya di Madura setahun
Di sana juga ada teman-teman komunitas hidroponik yang pernah saya singgahi. Nah, di sana mereka yang ada adalah apa namanya, menanam tanpa tanah itu. Jadi ada sistem hidroponik yang mereka pakai. Terus di sana dia menanam sayuran, buah-buahan, itu bisa. Nah, kondisi kering baik tanah maupun cuaca panas, Madura itu sangat cocok di buah dan sayuran sebetulnya. Nah, kalau Mas Yahya mungkin apa namanya bertempat di Madura Tengah, di Pamekasan ya, itu Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan sendiri ada, Sampang sendiri juga banyak teman-teman hidroponik. Udah banyak. Nah, solusi yang ada ya teman-teman akhirnya menanam tanpa tanah itu dengan sistem tanam. Nah, itu akhirnya menjadi komoditi baru lah di sana. Ya, mungkin nanti di materi lebih lanjut ada Mas ya bahasanya ya. Ada, kalau teman-teman nanti ada apa namanya waktu next gitu pembahasan untuk di hidroponik itu kita bahas gitu. Nah ini lalu bagaimana solusi untuk teman-teman UMKM dengan menyikapi harga? Ya wis, akhirnya saya apa namanya sedikit sharing tentang filosofi yang saya apa namanya sebut sebagai jargon saya, kono kini nandur. Nah, kono sendiri itu menyentil di diri pribadi saya, itu menunjuk ke kono itu sang pencipta gitu. Jadi kita tidak lepas dari apa namanya kuasanya itu. Nah, itu menjadi kegiatan kono. Kene itu di sini ini menunjuk kepada hubungan kita sesama makhluk hidup, baik itu manusia, tanaman, hewan atau yang lainnya, itu menjadi kegiatan. Nah, nandur sendiri artinya menanam itu bisa jadi di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Nah, menanam apa saja, apa yang bisa kita tanam. Meskipun tanahnya tandus, kita punya akal untuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bisa membuat kegiatan untuk menanam. Nah, kono kini nandur secara umum seperti itu, berkegiatan di sana sini menanam. Ada juga yang menyikapi bahwa kono kini nandur itu nandur tadi kebaikan, berbuat baik, sharing, berbagi dan segala macam itu. Next, Mas Ayu. Nah, menanam apapun untuk konsumsi dapur, minimal untuk konsumsi dapur keluarga kita. Nah, di slide itu saya sebutkan ada 8. Ini yang pengalaman saya tanam di rumah. Cabai, tomat. Ini kebutuhan dapur kan. Jelas kalau cabai pas waktu naik-naiknya harga ya keren kalau kita sudah bisa panen sendiri. Nah, itu menyikapi saja. Tomat sendiri, daun bawang, brambang kayak gitu, kita tanam di lingkungan sekitar. Pari sendiri kemarin saya coba tanam itu ya tumbuh. Nggak tahu di Malang ini cukup menggembirakan karena benih-benih yang saya simpan di kulkas di almari es itu saya simpan itu sudah hampir 2-3 tahun expired, tapi di Malang itu tumbuh. Alhamdulillah dari sana akhirnya saya koyok ada semangat yaitu nanam sawi ada, bayam merah ada, kangkung, selada juga saya konsumsi untuk kebutuhan di rumah. Nah, karena curah hujan ini mulai ada, akhirnya nanamnya mulai di tanah. Itu sistem hidroponik tetap ada, sistem hidroponik yang weak system atau sistem statis itu. Ini untuk konsumsi dapur. Nah, ada lagi teman-teman yang suka hobi nanam. Next, Mas Ayu. Hobi nanam itu, nanam apa aja, wis. Mau stroberi, hobi ya ini hobi. Stroberi, buah-buahan itu. Jambu air sendiri. Ini jambu air. Saya dulu di Surabaya ini ada pohon jambu yang saat itu kena
hama. Setelah saya tangani sedikit penanganan kayak gitu, dia bisa berbuah dan cukup lebat dan manis sekali, kayak kalau di Madura namanya jambu camplong apa ya. Di sana ada. Nah, ini jambu air ini saya Kalau cangkok. ada yang jenisnya yang merah ya, Drosono apa Merah apa banyak. Darsono apa banyak ya. Kalau ada dalhari, jambu air itu akhirnya sempat saya cangkok dan saya tanam di Malang. Nah, ini kemarin buahnya seperti itu yang ada di gambar itu. Jadi cukup lumayan dan manis. Di Puluhan kemarin dipakai. Iya. Di Puluhan kemarin saya tanam ini untuk pengobatan. Jadi sistem pengobatan itu ada saudara yang stroke akhirnya jadi pengobatan itu cukup membantu. Terus tomat cherry ini dikasih teman kayak tunas air kayak gitu. Saya tanam akhirnya tumbuh juga di Malang cukup lumayan. Tomat cherry ini akhirnya jadi konsumsi sehari-hari saat dia berbuah random kayak gitu, merah gitu, dipetik, dimakan itu sudah menjadi rasa tersendiri lah. Tomatnya beda dengan tomat-tomat biasa. Tomat cherry itu lebih manis bahkan gitu. cenderung manis. Jadi lebih ini ya, jadi kayak buah ya, bukan ya. Kalau di sisi bisnis F&B itu garnish atau biasa. Ya, betul. Gitu. Ya, biasanya untuk campuran lebih banyak campuran ke salad. Nah, kalau dulu betul. Kalau dulu di Semarang ini memang produksi kebun tomat cherry ini memang dipakai untuk jualan produk komoditi kayak gitu. Nah, di situ saya ditugaskan untuk ya apa carane tomat iki masuk ke pasar. Akhirnya saya kasih label snack. Jadi snack. Jadi dipositioningkan di snack ya, Mas ya? Ya, jadi kayak apa namanya? Camilan, ya benar. Okay. Waktu Mas Wahyu ke Semarang dulu tak bawain. Oh iya. Sempat. Jadi kemasannya bagus, menarik sekali. Jadi dia ada di tempat kayak Tupperware kayak gitu. Dan itu saya informasi Mas Ca waktu itu masuk ke Modern Market ya. Carrefour atau mana ya waktu itu ya? Itu ya, cuma masuk ke itu ya. Ya, ada Carrefour, ada Transmart, terus ada Superindo kayak gitu. Jadi di sana akhirnya jadi komoditi jualan itu 250 gram kalau nilainya lebih mahal daripada tomat yang biasanya. Ya, karena dia lebih ke tadi cemilan, snack. Jadi manis kayak gitu. Tomat cherry orang berasumsi ya cherry. Ya wes. Nah, dari hobi nanam itu akhirnya berkembang bukan hanya ke buah. Saya praktekkan ke bunga Wijaya Kusuma. Itu saya tanam kayak gitu. Loh kok jadi mekar itu ya. Sambil praktek tadi formula nutrisi tadi, baik nutrisi buah maupun nutrisi bunga ini saya aplikasikan ke tanaman sendiri, akhirnya jadi yang ada di slide ini. Jadi ini foto dari kebun depan rumah, yaitu saya tanam adenium, telang ya. Ini bunga telang ini juga menjadi komoditi Mas Wahyu. Sekarang lagi ini best seller ini sekarang. Jadi banyak teman-teman UKM tuh sering nih sharing nge-share teh telang apalah ya, telang itu. Banyak sering ini muncul sekarang. Ya, teh ini ya udah ini jadi campuran nasi biasanya putih gitu kan, terus dicampuri bunga telang ini jadi biru. Menarik. Jadi menarik lah itu. Yang mau jualan nasi rainbow atau nasi pelangi. Ya, itu bisa. Jadi tanpa pewarna ya, tanpa pewarna bisa dari bunga telang ini jadi biru ya. Ya, jadi pewarna alami. Kalau kemarin saya saya ketemu orang jualan ketan itu, biasanya ketan itu kan putih kayak gitu ya, sama kayak nasi itu putih. Itu ketannya biru. Ini pasti telang. Bu, ini dikasih telang. Iya, Mas Samen kok ngerti ya. Ya sudah akhirnya saya biasanya masak nasi, ibu biasanya masak nasi itu ditambahi bunga telang ini jadi biru.
Oke, wis ya ini menanam apapun dari tadi apa yang tadi konsumsi untuk rumah, sekarang kalau hobinya nanam, ya wis nanam satu bisa nggak untuk dijadikan apa komoditi buat jualan online dan segala macam. Nah, telang ini jualan online banyak sekali. Itu maksudnya. Kalau ini jadi kalau lihat dari ini Mas, antara kebutuhan pokok sama tadi ya kebutuhan dapur ya, kebutuhan dapur sama hobi nanam gitu ya, hobi ya. Itu menurut Mas Choi kira-kira lebih mudah mana buat orang teman-teman yang baru memulai pingin tuh sedia payung sebelum hujan tak belajar dulu. Nah, paling aman itu tahapan yang di mana? Yang konsumsi untuk dapur atau yang hobi nih yang perawatannya yang paling mudah? Ya, kalau saya sih lebih ke konsumsi dapur, paling gampang ya nyebar lombok atau cabai yang sudah busuk kayak gitu, itu isinya itu udah ditebar di tanah itu juga sudah tumbuh. Nah, itu nanti di YouTube itu banyak juga ya Mas ya, cara menanam cabai gitu di YouTube. Ya, tutorialnya banyak juga. Banyak sekali. Berarti untuk tahap awal yang baru memulai, coba di ini ya, berarti konsumsi dapur ini yang untuk mencoba ya? Ya, konsumsi dapur aja dulu. Mungkin daun bawang kayak gitu kan juga banyak tutorial yang ada di YouTube itu cara-cara menanam kayak gitu sudah banyak sekali. Nah, sistem tanam apapun ini kalau saya berangkat awalnya adalah menanam bunga kayak gitu, senang menanam bunga, akhirnya lari ke hidroponik, ya akhirnya saya mempelajari hidroponik. Sistem tanam apapun hidroponik itu bagi saya sekarang cukup mudah. Sistemnya bagaimana kita tanam kayak gitu. Nah, yang ada di slide ini cabai yang pernah saya tanam dengan sistem hidroponik itu ya cukup berhasil, dan mereka yang pengen bikin kayak gitu, Mas ya apa caranya ya, dari nol sampai dia panen saya dampingi. Bayar Mas, awalnya gratis aja. Selanjutnya kamu kan harus butuh beli pupuk, beli apa itu kan harus dibeli. Itu. Nah, sistem yang kedua yang ada sistem konvensional. Konvensional itu ya sistem di tanah, dikasih pupuk kimia, dia kasih pestisida untuk tanaman ini supaya tidak terserang hama dan segala macam, itu bentuknya konvensional. Nah, sekarang ada lagi apa yang saya pelajari, ini organik, benar-benar pure organik tanpa ada pupuk kimia sama sekali. Nah, itu dari tanaman di sekitar rumah itu banyak tanaman-tanaman yang bisa untuk pupuk organik cair. Salah satunya ya kipait, itu saya olah menjadi pupuk organik cair untuk saya berikan ke tanaman. Hidroponik bisa enggak dipakai untuk hidroponik organik? Bisa. Tapi gitu, karena organik ini berkaitan dengan alam, ya sudah, di sana kita kayak wis penting nandur, gak ono hama, kita tanam dengan pupuk yang sudah disediakan oleh alam. Itu. Kalau hidroponik kan pupuknya kita ramu sendiri, kita racik sendiri, terus ada terukur kayak gitu, terukur untuk menjadi sistem tanam. Ada komposisi tersendiri ya? Ada komposisi sendiri terukur. Kalau hidroponik itu ada kayak alat dan segala macam, itu pendukungnya makanya. Ya benar, awal itu ribet dan segala macam, tapi kesininya kalau kita sudah terbiasa, ya wis asik aja. Organik asik aja, konvensional oke aja. Nah, yang saya pilih ini 2, hidroponik sama organik. Oke. Yang saya organik. Ya, saya lihat beberapa teman-teman dari daerah yang lain itu ada yang nyebut organik ini pakai pupuk. Ya kita yang umum pupuk kandang ya bilangnya. Teman-teman ada yang bilang dari kohe, kotoran hewan. Ya, kotoran hewan, ya. itu bahkan ada yang dijual di online loh Mas, kayak gitu juga. Banyak pupuk ini. Banyak sekali. Mereka yang saya itu kayak aku kok baru belajar sekarang kayak gitu. Padahal
ilmunya ini sudah ada, terus kita tinggal mempelajari, kita tinggal praktek, udah itu aja. Organik ini banyak, apalagi di sekitar baru saya tahu di sekitar ini banyak tanaman yang bisa dipakai untuk pupuk organik cair, ya sudah itu yang saya olah ke depan 2 bulan, 1 bulan 2 bulan itu bisa panen pupuk, itu bisa dijual jadi komoditi untuk jualan online kayak gitu. Ini loh karya saya kayak gitu. Itu bisa. Menarik. Itu harusnya kita buktikan dulu di rumah. Oh ini oke. Kalau ini layak jual, ya wis itu nanti langsung jadi komoditi. Gitu sudah. Pokok pembahasan malam ini kan minimal ketahanan pangannya dulu, Mas. Jadi bagaimana ketahanan pangan ini untuk kebutuhan pokok sehari-hari kita gitu kan, menyikapi yang saat ini naik ya, harga naik, semuanya naik lah. Yang turun cuma satu Mas, yang sekarang lagi turun itu harga ayam, yang saya tahu itu ayam sama telur itu turun itu sekarang. Luar biasa turunnya. Sama satu lagi Mas Wahyu yang turun, hujan Mas. benar. Yang lainnya naik semuanya. Itu Mas. Ya wis lah, dari situ akhirnya menjadi kegiatan saya. Saya merangkum di 4 pilar ini, Konoke Nandur itu 4 pilar dan berkesinambungan. Semai, rawat, panen, jual. Nah ini kadang-kadang jualan ini, kalau saya sering membangun semangat teman-teman itu, jualan ini saya tutup dulu. Saya harus memberikan dorongan atau masukan, ajakan ke teman-teman ini untuk kegiatan 3 aja dulu. Semai, rawat, panen. Semai, rawat, panen. Udah itu aja dulu. Udah dari semai, rawat, panen ini sudah menjadi kebiasaan. Wis iso lah, semai bisa, rawat bisa, panen bisa. Akhirnya jualan ini saya buka untuk menjadi poster sendiri untuk pembahasan bagaimana jualannya, bagaimana marketnya, bagaimana pasarnya, daya serapnya bagaimana kalau kita tanam ini, kita tanam ini. Nah, berdasarkan pengalaman mereka yang baru belajar itu semuanya ditanam, nandur wae. Nah, saat numpuk kayak gitu, saat numpuk pasar nggak menghendaki, akhirnya barang itu ya kita makan sendiri, kita manfaatkan sendiri, ya wis ditum tonggo teparo lah awalnya gitu. Pager mangkok lah kayak gitu, ya wis kita tahu tonggo-tonggo. Bu, kalau saya dulu di Surabaya itu ada tetangga itu vegan, karena suka makanan non daging, ya wis sayuran itu akhirnya saya tawarkan, monggo kalau mau diambil. Diambil gratis, Mas. Ya sudah gratis. Karena saya prakteknya ya wis tadi semai rawat panen. Enggak jualan dulu, tapi saya bagi. Sudah dapat pengalaman itu, akhirnya jualan itu saya dapat di Semarang waktu itu. Jadi jualannya langsung ke modern market. Pasar becek itu jarang. Pasar becek itu kalau pas lagi benar-benar banyak barang atau banyak panenan, baru pasar becek itu kita rambah lagi. Pasar tradisional maksudnya ya? Iya, pasar tradisional, pasar becek kalau saya ingat. Pasar tradisional. Akhirnya harga itu kan juga menyesuaikan, Mas. Jadi kalau pasar modern itu benar, pasar modern itu harganya tinggi, tapi ya gitu tagihannya 1 bulan setengah, sama aja. Tapi kalau pasar tradisional cash itu lebih gampang ya, cash. Tapi waktu awal-awal pandemi itu saya sempat melihat di share-nya teman-teman di medsos itu ada yang nge-share, pedagang ini Mas, waktu itu kan penerapan PPKM atau pembatasan wilayah itu, pembatasan wilayah. Ya, kemarin itu para teman-teman yang biasanya barang dari Malang dikirim ke Surabaya gitu ya. Nah, ini akhirnya dibagi-bagikan waktu itu di orang pinggir jalan karena nggak bisa masuk ke Surabaya, akhirnya dibagikan di pinggiran jalan, kasihkan kangkung, sawi. Ya, di Semarang waktu pandemi PPKM itu juga sama, Mas. Jadi komoditi pun nggak bisa, Jakarta tutup. Karena pasar terbesar kita di Jakarta waktu
itu komoditinya masuk ke Jakarta, tutup, ya wis akhirnya dibagi-bagi ke pasien rumah sakit. Buah ya, banyak buah ya waktu itu, melon sama tomat cherry, akhirnya kita bagi-bagi ke rumah sakit, ke orang-orang yang lagi sakit, ya udah kita bagi untuk apa namanya, ya istilah CSR lah gitu, bagi-bagi aja udah. Wis mungkin wayai kita saat ini kita bagi-bagi dulu. Udah selepas pandemi itu ya wis balik lagi pasarnya normal, sekarang sudah normal. Malang sendiri saya sering dapat order dari Surabaya itu ya sayuran ya Mas, kalau ada yang hidroponik atau organik. Kenapa? Mungkin teman-teman di Surabaya atau mereka-mereka yang konsumsi di Surabaya ini sudah teredukasi, Mas. Teredukasi kesehatan ya, healthy food ya. Itu larinya ya ke pasar modern atau mereka-mereka yang apa namanya, pasar kecil privat kayak itu, kita kirim gitu, ke rumah-rumah. Mereka pesan, ada nggak ini, ada stok sayuran hidroponik sekian. Sudah. Malahan kemarin itu saya sampai nggak bisa memenuhi. Per hari itu mintanya 150 kilo per hari. Nah, kebun yang dia punya itu cuma 50 kilo per hari. Coy, cari barang untuk memenuhi kebutuhan. Nggak bisa. Ya sekarang petani, ya tadi petani hidroponik terbatas, terus komoditi yang dia minta juga spesifik. Ini Mas, komoditinya ini. Nggak bisa memenuhi. Ya wis, berjalannya waktu, akhirnya kemarin sampai hari ini itu per 125 lah per hari itu kita kirim. Nah, ini balik ke apa namanya, materi lagi. Nah, ini pilar pertama yang sering saya sebutkan itu, semai ini menjadi tahapan awal untuk menentukan lanjut dan tidaknya untuk melakukan tahap selanjutnya. Kalau semainya ini gagal, ya selanjutnya ya pasti gagal. Udah akhirnya semai, bagaimana menyemai tanaman satu dengan yang lain pasti berbeda. Kangkung dengan ini yang digambar ini sawi, kayak gitu, itu berbeda. Yang itu menjadi media tanam itu kalau bisa dilihat, coklat itu bukan tanah, tapi itu rock wool. Rock wool itu semacam media tanam khusus untuk hidroponik. Dia bisa menyerap air dan menyimpan air cukup lumayan dan bisa menumbuhkan semai benih ini menjadi siap apa namanya, pindah tanam. Ini di faktor awal ini harus benar-benar diperhatikan. Ini kayak bayi lah, rewel gitu, nangis, butuh asupan air, butuh asupan apa namanya, sinar matahari kayak gitu. Kalau nggak ada sinar matahari dia tidak akan tumbuh. Nah, setelah semai tadi usia 14 hari rata-rata pindah tanam itu di situ. 14 hari itu pindah tanam. Kalau yang digambar ini selada, romaine, ini biasanya untuk campuran atau komoditi salad. Ini campuran itu dari romaine ini ada jenis selada-selada yang lain, selada keriting, selada head lettuce dan segala macam itu. Nah, usia panennya seperti ini. Usia panennya usia 30 sampai 35 untuk selada. Kangkung lebih cepat lagi. Bisa 25 sampai 30 hari. Nah, kalau mereka yang sudah pengalaman memakai nutrisi yang cukup lumayan, itu bisa 20 sampai 25 hari. Wah, ini motong hari panen Mas, bisa panen lebih banyak. Pas banget buat untuk ini Mas ya. Ketahanan pangan, balik lagi ke topik malam hari ini kan ketahanan pangan. Jadi semakin cepat tanam, cepat panen, makin kita malah nyaman ya. Kangkung sendiri ya, kalau kangkung dengan durasi panen yang lebih cepat tadi ya, dia kan mencukupi zat besi ya, setahu saya kangkung itu. Itu kan luar biasa. Jadi buat teman-teman untuk survive ya, tanpa perlu ini yang dengan kebutuhannya ini. Bahkan restoran-restoran yang kelasnya udah premium, yang
harga satu porsi cah kangkung ya atau oseng kangkung itu mahalnya minta ampun, itu ada juga ya. Ini padahal kalau dia omong kita tanam sendiri, usia panennya cepat, nah, itu ya. Ini benar-benar solusi ya untuk ini. Iya. Ya, jadi kangkung sendiri kemarin ada komunitas yang satu kelompok itu 5 orang itu tanamnya kangkung semua karena permintaan cukup tinggi. Dari mulai pasar dari mulai warung kecil sampai restoran, Mas Wahyu tadi sebut restoran, harga kangkung setelah dicah kangkung itu dari restoran sama warung kecil itu berbeda sudah. Tapi kebutuhannya sama, kangkung. Nah, akhirnya mereka cukup cerdik, cukup pandai untuk menanam sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan pasar, permintaan pasarnya apa, kangkung, ya wis nanam kangkung. Ada permintaan sawi, ya wis nanam sawi, nanam bayam, kayak gitu. Ada kelompok-kelompok yang mengkhususkan ke sana. Ada lagi di satu kelompok itu nanamnya macam-macam tapi beda-beda tempat. Yang sana nanam salada, ini nanam kangkung, sini nanam bayam, yang lain nanam yang lain. Nah, itu di situ akhirnya menjadi hasil komoditinya banyak, macam-macam gitu. Jadi akhirnya pasar itu juga serapan pasar itu juga cukup lumayan. Nah, di tahapan ini akhirnya menjadi asik saatnya panen. Nah, metik sayuran secara langsung di kebun itu seneng, auranya itu senengnya bukan main. Iya ini sayuran. Ya, akhirnya sayuran itu diapakan ya, kita coba untuk tawarkan ke pasar. Di sana juga ada tantangan, panen itu juga tidak hanya sekedar panen, tapi di sana harus packaging. Packagingnya seperti apa? Mau plastik biasa, mau plastik dikasih label. Labelnya juga macam-macam, mau dikasih label stiker, mau disablon langsung, mau macam-macam. Nah, ya, yang ada di slide ini adalah salah satu packaging yang cukup unik. Ini dari daun pisang. Ini ada di Jakarta sama di luar negeri. Nah, saat itu teman-teman potret dikirimkan saya ke Sangar. Ini loh api, packagingnya cukup sederhana, simple, tapi ya karena sayuran ini kan sangat cepat saat panen di packaging dan hari itu juga harus laku. Kalau nginep ya wis satu ya, ini sayuran segar kan. Ya, biasanya packaging kayak gini ini di modern market atau swalayan yang customer-nya malah premium, Mas. Setahu saya kayak Rank Market, terus Hero. Ini kan punya pangsa pasar ya bila dibilang kelas A sama kelas B. Itu kalau melihat packaging seperti ini lebih fresh, kelihatan fresh sekali. Jadi benar-benar kecepatan tadi mungkin benar juga. Jadi fresh, dia lebih yakin daripada yang dikemas dalam bentuk ditaruh di plastik kayak gitu. Ini lebih fresh dan kelihatan benar-benar organik. Ya, ini pos jualan yang saya sebutkan tadi, bagaimana mereka yang jualan ini pinter-pinter dalam ngemas, packaging itu supaya sayuran yang tadinya cuma 5.000, 10.000 jadi 15.000 sampai 20.000 itu. Jadi ada kayak tugas mereka yang jualan ini nang didodole. Lek nanggone pasar becek ya wis digelondong gitu, keresekan laku sudah. Tapi kalau di modern market, di pasar-pasar yang cukup premium kayak itu, pasar premium itu harus dikemas. Bagaimana mereka menarik perhatian untuk iki lo aku tukuun kayak gitu. Belilah saya kayak gitu. Nah, itu kalau Mas Wahyu sering ke tempat-tempat modern market, sayuran itu kan ditempatkan di box khusus kayak gitu. Oh, ini khusus sayuran. Ada lagi sayuran itu dibagi. Oh, ini sayuran biasa, ini sayuran hidroponik, ini sayuran organik. Itu sudah ada di modern market itu kayak gitu. Nah, ini jualan teman-teman ini lebih kreatif. Bagaimana sayuran ini bisa dijual dari petani lokal kayak di Malang ini dikirim ke Surabaya itu dalam bentuk gelondongan kayak itu kresek. Nah, dari Surabaya nanti di packaging satu-satu atau berapa gitu dimasukkan. Nilai jualnya beda. Iya, Mas.
diganti label gitu aja sudah beda. Nah, kalau tadi saya sudah ngomong jualan, hasilnya bisa di apa namanya, hasil tanam itu bisa dijual dan itu bisa balik lagi untuk beli benih, beli saprodi, sarana produksi yang lain, pupuk atau yang lain. Nah, ini ada sikap dari teman-teman di daerah atau teman-teman komunitas ini kayak sistem lama. Itu barter, Mas Wahyu. Nah, ini menyikapi harga, oh, aku butuh kangkung tapi regone kok sakmene, aku tapi duwene sawi. Iso enggak barter kayak gitu. Nah, itu dilakukan ke teman-teman. Nah, di daerah itu ketemunya sharing-sharing itu, yuk saya barter aku butuh iki. Nah, pasarku butuh kangkung, kon duwe kangkung enggak? Ya sudah, kangkung itu kita ambil, di sana butuhnya selada, ya udah sana selada. Kayak gitu, kayak tukar lokasi atau tukar pasar kayak gitu. Itu kan hampir apa namanya, membantu untuk solusi teman-teman usaha kecil kayak gitu, bisa ayo nilai tukarnya juga sebanding kayak gitu. Nah, kelemahannya ini kan untuk yang sekarang ini ngukurnya gimana gitu. Ngukurnya bagaimana? Nah, ngukurnya bagaimana? Pisang ditukar sama ikan kayak gitu. Nah, ikannya sepiro, pisangnya sepiro. Ukurannya itu yang harus ada ketentuan sendiri, Mas ya. Jadi 1 kilo diganti 1 kilo ya nggak bisa. Ya, itu kan harus ada apa namanya, kesepakatan di lingkungan kedua belah pihak ya. Ya, itu. Nah, itu menjadi apa namanya, menjadi solusi ke teman-teman UKM, bagaimana menyikapi harga naik. Ya, kita coba untuk menanam atau memberikan ketahanan pangan itu di lingkungan keluarga kita sendiri. Nanam cabai, ya cabai dulu, ke berkembang, nanam apa, bawang, nanam apa. Meskipun itu tidak sebagus petani-petani yang ada atau petani-petani profesional, petani-petani di daerah, tapi minimal kita bisa satulah turun ke keluarga. Oh ya wes, nanam cabai kayak gitu. Nah, terakhir mungkin dari saya, nanti kita sharing, tanya jawab, kita ngobrol gitu santai. Nah, ini yang saya dapat dari kutipan dari tokoh. Pengetahuan saja tidak cukup, Anda harus mempraktekkan. Niat saja tidak cukup, Anda perlu action. Nah, niatnya sudah ada, actionnya tapi nggak ada, nol. Nah, akhirnya dari sini apa namanya, saya memberikan sedikit pesan ke teman-teman untuk ya persiapan dari diri kita, keluarga maupun lingkungan. Nah, itu kita mulailah ketahanan pangan ini bisa, kita nggak akan khawatir kalau ketersediaan bahan kebutuhan pokok ini kalau ada, ya sudah, kita bisa sharing ke lingkungan kita, keluarga kita. Itu Mas Wahyu. Ya paling tidak gini, Mas Wahyu. Jadi buat teman-teman semuanya, terutama di teman-teman PBB Indonesia, ataupun yang mungkin juga nanti akan lihat di channel YouTube kami, memang kalau menyikapi harga barang naik, ya kalau di luaran sana banyak ngomong persiapan masalah resesi, tanda-tanda mau resesi, ya itu kita di sini bahasnya memang tidak spesifik seperti yang ada di luar sana yang harus berinvestasi dengan ini nih. Kita kenapa malam ini terutama di pengurus kita paksakan untuk acara hari ini ketahanan pangan dari sektor dari sektor untuk tanamnya ya, karena kami melihat ini terutama di teman-teman daerah. Kalau di perkotaan mungkin bisa menyikapi dengan juga berbagai cara ya, banyak yang ya lebih untuk berkelitnya itu lebih mudah lah. Nah, tapi kan kalau yang di daerah ini gimana? Sedangkan barang semuanya sumber daya alam aja banyak yang bisa dimanfaatkan, tapi untuk dapat uang cash kan susah, nah gitu kan. Nah, sebenarnya untuk
ketahanan pangan yang utama. Jadi menyikapi resesi apapun, ya balik lagi dengan cara pandang atau cara hidup seperti mbah-mbah zaman kita dulu ya. Jadi dengan barter, dengan lumbung pangan, ya gitu. Itu solusi-solusi yang terutama di teman-teman daerah, kayak gitu. Ya ini kita buka sesi ini sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat juga. Juga ada yang nyikapi. Oh ya, bayam juga bagian dari zat besi, betul ya Mas ya? Ya. Kangkung, bayam. Pertama bayam zat besinya paling banyak. Oke, terus juga kalau dari sisi tanaman yang nilai jualnya itu tinggi apa Mas kira-kira? Nilai jual yang tinggi yang bagus. Ya, kalau yang ada di komunitas, teman-teman komunitas itu sekarang ini banyak teman-teman yang menjawab kebutuhan pasar. Yang paling umum teman-teman hidroponik itu nanamnya sekarang selada gitu. Nah, selada itu menjadi komoditi yang cukup stay harga Mas. Jadi harganya cukup lumayan. Sekilo gitu dari petani bisa 20 sampai 25. Jualan di Surabaya itu bisa 30 sampai 35. Karena kan lumayan harganya per kilonya lumayan. Nah, itu akhirnya teman-teman di komunitas itu rata-rata sekarang banyak memfokuskan tanamannya itu ke selada. Permintaan cukup tinggi. Itu Mas. Komoditi lain mungkin kalau untuk sekarang ya meskipun sesuai kebutuhan pokok. Selada itu ya, meskipun di tempat yang medianya kering nggak gitu gimana? Ya, karena kita sistemnya hidroponik ini nggak bingung. Apalagi selada ini kan kalau di tempat kering atau tempat panas kayak gitu malah cocok. Dia sangat ada kebutuhan sinar matahari yang cukup, bahkan lebih kayak gitu itu untuk membuat tanaman selada ini cukup subur gitu. Dari biasanya itu panen 35 hari, ini bisa 30 hari itu sudah panen. Dan bobotnya cukup lumayan kalau pas terik kayak gitu. Nah, kondisi sekarang ini kan akan musim hujan, nah ini menjadi momok untuk tanaman. Dari sinar matahari kan berkurang, jadi daya tumbuh tanaman itu juga berkurang. Berkurang ya. Contoh kayak selada itu juga sekarang lagi susah ini ya, karena kan hujan, kena musim hujan, selada, terus bawang merah biasanya nilai jualnya tinggi nih. Ya, ini mendekati Desember, bulan-bulan ini teman-teman sudah mulai nanam selada. Jadi nanti mendekati Desember, Natal sama Tahun Baru ini permintaan pasar cukup tinggi. Karena petani biasanya gagal kalau yang kena hujan langsung intensitas tinggi. Iya. Di hidroponik teman-teman menyikapinya cukup lumayan. Pertanyaan berikutnya nih Mas, mungkin Mas Choi tahu mungkin ada di online, kira-kira ada website atau channel apa yang bisa buat ya ini ada teman-teman yang ingin belajar. Nah, kira-kira dari channel itu, mungkin dari channelnya Mas Choi sendiri punya channel di YouTube atau semacam kanal apa yang bisa pembelajaran yang pemula-pemula terutama. Iya, keseringan offline ini, online ini nggak kepikir Pak. Gitu. Tapi mantap. Banyak di YouTube, ketik aja cara tanam hidroponik itu sudah banyak. Baik itu untuk pemula maupun untuk tingkat industri sudah banyak sekali. Terus belajar nanam itu sudah online ini sudah mulai sebelum pandemi pun sudah banyak Mas. Jadi tutorial, cari aja tutorial hidroponik kayak gitu, ketik di Google. Itu sudah bertebaran, ilmunya sudah banyak, dari mulai tanam semai, bagaimana cara merawat, bagaimana sistemnya, itu sudah banyak. Terutama di teman-teman, kalau saya biasanya channelnya di
hidroponikpedia. Atau yang kalau ada yang mau belajar bisa langsung ke alamat yang ada di ini, yang di di slide ini boleh. ada ya. Ya boleh, tidak apa-apa. Kontak Mau chat dulu, saya langsung ya. WA gitu tidak apa-apa. Salah kenalan kayak gitu tidak apa-apa. Biasanya teman-teman yang awal pengen nanam itu ya saya semangati untuk ayo nanam. Oke, saya lanjut Mas. Ini ada pertanyaan berikutnya. Kira-kira teman-teman kalau mau bertanya secara langsung, mau live, monggo kita buka sesi tanya jawab secara langsung biar lebih nyaman. Mungkin bisa lambaikan tangan dulu, kan ada emoticon itu ya, lambaikan di kolom chat. Nanti kita sambungkan biar bisa langsung live. Saya ini ada yang tanya Mas Coy. Ini untuk diversifikasi makanan, umpamanya selada yang tidak masuk pasar retail, kira-kira bisa dibuat apa ya supaya bisa bentuk makanan dan nilai jual tambah tinggi? Masih Mas Coy jawabannya. Monggo, kira-kira apa Mas Coy? Siap. Pengalaman teman-teman di komunitas karena waktu panen itu cukup tinggi, akhirnya ini menjadi produk turunan. Salah satunya dipakai jus, dipakai salad, dipakai makanan turunan yang lain. Terutama jus ini kalau bisa mengolahnya, selada ini bisa mendekati rasa alpukat, Mas Wahyu. Ini ada banyak pengalaman, bukan hanya selada, sawi itu juga, sawi sendok ya, terutama sawi pakcoy gitu, sawi sendok itu bisa dipakai untuk produk turunan. Ini nilainya juga cukup tinggi. Kalau produk turunan ini dijual baik untuk minuman kayak gitu, jus itu nilainya cukup lumayan. Itu. Jadi kalau saya sih selada itu keseringan mereka panennya sangat banyak, bludak kayak gitu ya wis dipakai untuk kudapan yang lain, baik minuman maupun makanan yang lain. Itu. Ya, jadi selada ya Mas yang bisa diverifikasi ke yang makanan yang lain ya. Bukan hanya selada, tapi sayuran yang lain kayak sawi kayak itu bisa. Sawi bisa ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tanyaan. Ini kayaknya tadi ada yang ini. Pak Setio mungkin. Monggo Pak. Saya buka untuk sesi tanya jawab secara langsung. Karena gini, teman-teman Blitar itu juga ada rencana mau kunjungan ke salah satu tempat ya macam kayak cocok tanam kayak gini lah. Mungkin Pak Setio mungkin bisa nih, Pak monitor Mas Wahyu. Oke, monggo. Oke, monggo Pak. Pakai videonya mungkin biar kelihatan. Oh, siap. Waktu izin aku, durung ngerti. Monggo Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Halo Mas Wahyu. Siap. Halo Pak Setio. Gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini beritanya ya berita miris dari makroekonomi. Itu potensi ASEAN turun 3,7%. 3,7% itu artinya besar lah kalau skala makro. Jadi pertumbuhan ekonomi kita juga akan turun. Jadi kemarin pas waktu kunjungan ke pabrik Pokari ke ini, gudang itu full barang. Jadi keluarnya susah. Terus di pabrik minuman itu ada mesin 4 yang jalan cuma 1. Yang Pandaan ya Pak ya? Di Pandaan itu iya. ya? Okay. Pasuruan. Pasuruan ya? Iya, itu mesin 4 itu yang jalan cuma 1. Dan itu berita tentang turunnya 3,7% itu secara ASEAN. Jadi potensi penjualan kita potensi bertahan atau turun ada sedikit besar.
Dan kita sharing-sharing dengan teman-teman penggiat ketahanan pangan. Nah, di situ ada terinspirasi adalah tabungan pangan. Tabungan pangan, Mas Wahyu. Jadi tadi disebutkan tadi ya. Iya, jadi tabungan pangan ya, kayak tabungan pangan. Lumbung ya. Iya, jadi kita itu sudah mulai membangun namanya tabungan pangan. Jadi kita di teman-teman tersebut itu sudah mulai. Jadi ada bawang ya seperti Om Cai. Jadi sudah jalan Om. Siap. Ya, sudah jalan di teman-teman itu lah. Kita ingin meniru, membangun mindset bahwasanya kita perlu membangun tabungan pangan. Jadi pada saat benar kata Mas Wahyu, pada saat memang benar terjadi resesi kita sudah siap gitu loh. Dan kata teman-teman itu namanya investasi. Jadi lahan seberapapun jangan sampai kosong. Jadi kita tanamin investasi versi teman-teman di daerah. Kalau teman-teman kota mungkin beda ya. Investasinya ada yang di logam mulia, beli mobil ya yang mudah dijual nantinya ya. Tapi kalau di teman-teman daerah ya dengan tanam pastinya. Iya. Jadi ya ini Mas Wahyu. Jadi kita membangun mindset bahwasanya kita perlu menabung, perlu investasi. Jangan sampai ada lahan itu kosong gitu. Jadi untuk memang benar kata Mas Wahyu ada potensi resesi itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Amin. Kita berharapnya gitulah. Iya, terus tidak terjadi berita 3,7% itu memang benar-benar nyata. Ya, mudah-mudahan penjualan kita tahun depan itu meningkat. Amin. Tapi kan kita juga harus berjaga toh Mas. Ya, kayak video tadi Mas ya. Iya, jangan jadi jangan zona nyaman. Nah, jadi kan ya. Gitu Mas Cai, Om Cai. Jadi terima kasih ya. Terus ya memang di Blitar kita membangun mindset teman-teman itu untuk berinvestasi atau menabung pangan gitu. Kita belajar ke tempat-tempat yang seperti Om Cai. Nanti suatu saat kalau suatu saat teman-teman ingin bergerak ke Om Cai juga kita akan bergerak. Terima kasih Mas Wahyu. Siap, Mas Setio, makasih. Jadi ini sharing dari teman-teman Blitar diwakili oleh Pak Setio. Background dari Pak Setio ini, Coy, beliaunya ini sebenarnya produk unggulannya kopi. Jadi dia bergeraknya sering masuk ke perkebunan kopi terutama. Jadi mulai dari green bean sampai dengan olahan, udah di roasting maupun jadi produk turunannya kayak permen kayak gitu. Betul Mas ya. Iya Mas Wahyu benar. Ini Mas Wahyu, saya dari Blitar Mas Wahyu. Oh siap ya Pak Slamet, monggo menambahi mungkin. Monggo silakan. Ya, betul apa yang dikatakan Mas Cai tadi, bahwa untuk ke depan ini perlu kita persiapan ya tentang ketahanan pangan ya. Ini tadi sempat saya korek sedikit tentang masalah selada, Mas Cai. Ini karena kakak saya yang ada di Balikpapan kemarin kan juga hidroponik. Di kala pandemi antara estimasi penanaman dengan pasar ini tidak imbang Mas Cai. Ya kan? Nah, kebetulan beliaunya agak menurut saya loh, kalau saya agak besar gitu loh. Jadi retail modern itu hampir tidak menerimanya. Waktu itu ada beberapa 2 pasar gitu loh. Termasuk Mas Cai, yang untuk catering pesawat itu. Nah, akhirnya kan diskus dengan kami. Nah, kami cuma hanya bisa memberikan solusi ya, yang kira-kira apa yang bisa dijadikan olahan atau diversifikasi untuk mempertahankan waktu, memperpanjang waktu kan kayak gitu. Dan itu pun harapan kita juga harus punya nilai yang tinggi. Nah, ini juga sudah kami lakukan Mas Cai di Blitar. Saya sendiri dari jambu
jambu merah. Akhirnya kami buat olahan, tapi untuk vitamin C, Mas Joy. Gitu. Iya, Pak. Iya, kami ambil beberapa substratnya untuk vitamin C. Berarti kan kalau jambu itu katakanlah waktu panen, kan? Waktu panen itu kalau sudah merah itu paling tahan lama 5 hari. Tapi dengan sistem itu tadi, ketahanan pangan dan teknologi, itu bisa menjadi 2 tahun, Mas Joy. Oke. Dan saya buat vitamin C memang, karena kami di bidang industri, ini masih industri farmasi kreatif. Jadi dari Kementerian Kesehatan kami dapat support itu, dalam arti masukan, akhirnya kami langsung manuver. Berarti memang betul yang dengan statement kan bahwa saat ini harus kita diversifikasi tentang turunan-turunan, itu saya sangat setuju ya, Apalagi ini pengalaman Mas Joy, saya kan punya yayasan juga, ini yayasan pendidikan anak-anak TK sebenarnya Mas Joy di Blitar itu. Waktu itu kami trial untuk tanaman-tanaman istilahnya rumah tangga, itu kami modal 14.000 ya untuk anak-anak, itu bisa menghasilkan 400.000 dari 16.000. Ini kan cukup asik. Ini akan kami ini sharing ya Mas ya, saling karena saya setuju sekali dengan ketahanan pangan ini. Apalagi nanti mindset orang-orang katakanlah kalau sudah meluber, katakanlah sekarang kita ngomong tentang cabai gitu ya. Kalau harganya itu tinggi sekali. Tapi kalau harganya itu rendah, ya kan, itu tidak ada yang mau membeli. Nah, ini kan saya pikir dengan sistem yang tadi bahwa kalau kita diversifikasi, itu pun akhirnya punya nilai tambah dan nilai memperpanjang umur hasil produk gitu. Ini yang sangat mengasihkan ya bagi saya ini, makanya kami senang sekali ini bisa diterapkan. Makanya nanti kalau saya seandainya butuh informasi. Halo, Pak Slamet. Keputus. Iya, kayaknya keputus. Atau saya ngasah cover sesuai dengan programnya. Ya mohon maaf nanti kalau kiranya satu, Mas Jai, harapan saya juga saya ke teman-teman ini saya akan belajar yang nanti mungkin insya Allah saya akan terapkan kepada anak-anak didik kita, walaupun kami berasumsi mulai anak-anak TK. Mas Jai. Itu yang mungkin sejak dini. Iya, karena TK kami ini kan sudah menjadi TK penggerak. Jadi TK penggerak, jadi salah satunya saya kepingin dari hasil rumah tangga, kebutuhan rumah tangga ini menjadi industri gitu loh. Jadi walaupun tanam cabai, kalau untuk konsumsi sendiri, kalau lebih nanti dibuat produk apa. Nanti umpamanya itu Mas Zai. Jadi kalau umpamanya kita nanam brambang bawang, kalau kebutuhan sehari berapa, dalam 1 tahun berapa, nanti kalau lebih kita buat olahan apa. Olahan lain. Ini yang nanti insya Allah saya kepingin di teman-teman yang ada di grup ini, yang ada di Zoom ini, saya ingin belajar juga. Supaya kami tambah wawasan gitu Mas Joy. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kulon nuwun saya untuk belajar ini. Pak, sama-sama. Matur nuwun. Iya, Pak. Mas Joy mungkin nimpalin dari Pak Setio tadi, terus sharingnya Pak Setio dengan Pak Slamet. Monggo, mungkin ada apa yang mau sampaikan? Iya, terima kasih juga tanggapan dari Bapak. Sedikit senang gitu, mungkin ada generasi mulai sejak dini itu dikenalkan dengan ketahanan pangan, yaitu menanam mulai sejak dini kebutuhan rumah tangga yang tadinya bisa dijadikan kegiatan ke depan, itu bisa berkelanjutan kayak gitu. Nah, di situ akhirnya ketergantungan terhadap kebutuhan yang ada atau harga itu mungkin jadi terkesampingkan. Ya, tadi saya berikan contoh ya,
kayak cabai kalau kita bisa nanam sendiri gitu menjadi tidak pengaruh dengan harga tinggi. Saat cabai harga rendah, petani-petani yang kemarin menanam itu coba tetap dipanen dan dikeringkan dan menjadi produk baru. Dikeringkan menjadi bubuk cabai, menjadi sambal, menjadi yang lain. Nah, kreatif ini dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di tingkat petani kayak gitu, biar barang ini tidak buang itu ya buang sia-sia, lapo aku mau nandur ini kayak gitu, ada putus asa dan segala macam. Tapi di situ kalau ada teknologi yang bisa mendampingi barang yang sudah dipanen dan saat harganya turun, ya ini coba diapakan ya itu, mungkin dibuat produk turunan yang lain. Tadi saya sebutkan kalau cabai ya saat harganya rendah ya sudah dipakai untuk jadi sambal atau jadi bubuk cabai. Nah, saya sendiri ini lagi ada berkenalan dengan teman-teman yang menanam cabai terpedas di dunia. Nah, ini cukup menarik. Cabai wis pedas kok ya ada terpedas lagi. Nah, ini akhirnya jadi tertarik saya untuk cari informasi, yuk cabai terpedas gimana? Oh, nanamnya sama, tapi ya di situ ada nilai yang cukup tinggi mempertahankan nilai harga cabai terpedas itu di angka yang sama tinggi gitu, enggak sampai turun. Mungkin dari bibitnya, mungkin dari produk turunannya jadi serbuk, jadi apa itu cukup menarik. Nah, tadi benar apa yang dikatakan Pak Slamet tadi, ya cukup ya cari informasi untuk saat produk itu melimpah, bagaimana cara mengolahnya didampingi dengan teknologi yang lain. Itu menjadi produk terbaru atau produk turunan yang kita bisa jual lebih banyak atau lebih tinggi nilainya. Itu sih, Mas Wahyu. Monitor Mas Wahyu. Mas Wahyu udah monitor? Masih ngopi. Sharing-sharing santai aja nih Pak Setio. Jadi kalau tadi ada informasi tentang barang yang numpuk di gudang ini ya rata-rata juga sama. Mungkin karena faktor dari kenaikan harga BBM ini juga mempengaruhi yang lain. Nah, petani-petani juga termasuk saya ini saat mereka beli pupuk kayak gitu, nutrisi untuk hidroponik harganya sama. Tapi saat saya beli untuk bahannya ini sudah naik. Waduh, ya sudah. Akhirnya jadi diskusi, Bu ini bagaimana, Pak ini bagaimana, ya akhirnya jadi yang penting sama-sama lancar lah kayak gitu. Sama-sama jalan gitu, nggak sampai rugi-rugi banget lah. Udah itu aja yang kita bisa lakukan, sharing. Karena saya pelakunya adalah pelaku meracik nutrisi hidroponik, ya sangat berimbas sekali saat itu. Ya ada barang tapi mahal. Nah itu akhirnya bahan itu kita beli, ya tetap kita racik untuk kebutuhan teman-teman di daerah, teman-teman yang nanam. Ini loh kebutuhannya seperti ini, barangnya naik, ya apa ini, ya wis kita gotong royong lah, kayak subsidi ongkir atau bagaimana gitu. Itu ya wis ya sama-sama jalan. Di Blitar ini ada itu memang Mas Joy. Ya, monggo Pak. Monggo Pak Mat. Monggo Pak Mat. Monggo. Oh ya. Ya. Jadi Mas Joy, di kala pandemi ini sebenarnya menjadikan kita ini kreatif dan produktif sebenarnya. Ya. Ini pelajaran yang cukup menarik gitu loh. Iya kan? Kayak begini,
kami di industri umpamanya albumin dan lain sebagainya, itu kalau kita menunggu pasar, kita juga akan lesu, Mas. Itu. Nah, alternatifnya kadang kita menciptakan pasar sendiri, Mas. Ini yang menjadikan kita ini mencari celah. Contohnya umpamanya ya, kami di bidang industri farmasi kreatif menunggu yang ini. Rumah sakit juga sepi, semuanya sepi. Jadi kita membuat katakanlah rumah sehat holistik ya, rumah sehat holistik. Yang mana itu treatment bersama dokter-dokter itu bagaimana kita sekalian menjadikan alternatif bagi pasien untuk mencari sesuatu yang lain gitu. Ya, salah satunya mungkin dari nutrisi kita, suplemen kita masukkan yang notabene-nya nanti bisa dipertanggungjawabkan dalam sistem medis gitu, Mas Jai. Jadi kadang kita harus membuat pasar gitu. Ini yang ini kita terapkan kayak kemarin itu, akhirnya ada beberapa tempat katakanlah ini sampai Malaysia sudah mulai, teman-teman sudah ada undangan di sana, terus kemudian Tanjung Pinang, Palembang dan lain sebagainya. Jadi kadang itu kondisi-kondisi demikian itu memicu kita untuk lebih kreatif dan jeli gitu loh melihat pasar. Karena kalau kita menunggu pasar yang itu, kita stagnan gitu loh, Mas. Jadi itu kadang ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya, gitu kan? Itu yang betul, apa namanya? Kreatif, Pak. Iya, itu. Ini kadang kami harus berani melakukan manuver gitu loh. Kadang kayak itu tadi, kita membuat rumah sehat holistik yang mana-mana itu. Terus kemudian kita kerjasama dengan dokter-dokter atau apa. Karena apa? Salah satu itu yang menjadi jembatan kita. Itu yang kadang, berarti kita menciptakan pasar baru gitu loh. Karena mungkin pasar yang lama katakanlah itu sudah stagnan semua itu. Itu aja. Kayak ini contoh, saya juga kemarin pandemi juga lumayan juga, Mas. Jadi produksi utama agak turun banget gitu loh. Tapi di kala pandemi kami mempertahankan tim kan bagaimana ya, Mas ya? Ini salah satunya. Malah akhirnya manuver kami adalah kami berjalan di produk turunannya, Mas. Yang bisa mengcover industri kami sama tim kami gitu, Mas. Jadi waktu itu yang produk utama dulu kan bisa mengcover semua. Tetapi begitu pandemi, ini malah tidak menjadi bagi kami yang utama karena ini stagnan. Akhirnya justru yang turunan ini bisa meng-backup itu. Jadi cover. Nah, ini kadang kan di luar prediksi kita gitu. Siap, Pak. Selamat. Oke, menarik diskusi malam ini ya. Om Joy. Jadi terutama di teman-teman daerah ini diwakili sama teman-teman Blitar, sharing-sharingnya luar biasa. Mungkin kira-kira Mas Joy ini nggak bersedia nggak kira-kira di luar acara malam ini next ada teman-teman mau nanya lebih detail mungkin Pak Slamet atau yang lainnya mau nanya lebih detail karena ya mohon maaf lagi ini kita ada batasan waktu biar nggak terlalu malam ya mungkin Pak Slamet ini yang terakhir ya Pak Setio mohon maaf ya jadi ya, mungkin disingkapi setelah Pak Slamet nanti kita closing tapi setelah acara mungkin ada mau nyambung nanti saya share lagi nomor telepon Mas Joy nggak keberatan ya monggo biar kalau ada yang tanya lewat WA kan biar lebih langsung sebisa saya jawab monggo sikapi yang sharingannya yang terakhir mungkin. Jadi untuk menghadapi ketidakmenentuan ya ketidaktentuan dengan harga dan segala macam. Nah, produk-produk yang kita sudah fokuskan itu ya nggak saklek kayak gitu, nggak saklek. Oh ini harus berhasil dengan cara apapun harus laku kayak gitu. Tapi kalau tadi yang disebutkan Pak Slamet tadi ada produk turunan yang bisa menggantikan peran produk utama ini apa boleh buat ya fleksibel aja gitu. Jadi ini aja kalau ini laku ya ini aja diajar gitu kan nggak harus kaku-kaku banget menyikapi yang sudah ada. Kalau sudah pasarnya jenuh ya
dibikin kreatif supaya pasar itu tidak jenuh bagaimana. Mungkin ada apa namanya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Tadi produk turunan. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo tolong diinformasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo tolong diinformasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para pebisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel berbagi ilmu ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.